Udara dingin pegunungan menusuk tulang, meski malam belum terlalu larut. Seorang pendaki bernama Rian duduk di depan tenda, menghangatkan diri dengan segelas kopi instan. Bersama 3 temannya, Bayu, Indra, dan Fadil, mereka sedang dalam perjalanan menuju puncak Gunung Rimba Kencana, gunung yang terkenal dengan jalur ekstrim dan misteri yang menyelimutinya. Sumpah, suasana di sini beda, ya. Dari tadi gue ngerasa ada yang ngeliatin, ujar Indra sambil melirik ke sekeliling. Ah, lu aja yang penakut, Bayu menimpali. Tapi Fadil yang dikenal paling skeptis justru mengernyit. Enggak, Indra benar. Dari tadi gue juga ngerasa ada yang aneh. Sejak kita lewat pos 3, rasanya makin berat, kayak ada yang ngawasin. Mereka semua terdiam. Hanya suara api unggun yang berderak menemani. Sesaat kemudian, Rian mengusulkan agar mereka segera tidur agar bisa melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbit. Namun, di tengah keheningan malam, suara langkah terdengar dari balik semak-semak. "Kalian dengar?" bisik Rian. Semua menegang. Suara langkah itu semakin dekat. Bayu mengambil senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang bergoyang perlahan tertiup angin. Udah, kita masuk tenda aja, kata Fadil. Mereka pun bergegas masuk ke dalam tenda masing-masing. Namun, saat malam semakin larut, Indra yang merasa ingin buang air kecil keluar dari tendanya. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan menjauhi area perkemahan. Baru beberapa langkah, Indra mendengar suara aneh. Suara berat seperti seseorang yang sedang bernafas dalam-dalam. "Siapa di situ?" tanyanya, tapi tak ada jawaban. Ia mengarahkan senter ke sekeliling dan sesuatu berkelebat di antara pepohonan. Indra terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Cahaya senternya menangkap sesuatu di tanah, sebuah benda aneh yang tergeletak di antara semak-semak. Ia mendekat, dan ketika cahaya senternya mengenai benda itu, Indra hampir menjerit. Itu kepala manusia. Kepala itu tergeletak dengan mata melotot, mulut menganga seakan ingin berteriak, dan darah yang mengering di lehernya. Indra terpaku, napasnya tercekat. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Dengan tubuh gemetar, ia berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Brak, tenda mereka terguncang keras. Rian, Bayu, dan Fadil langsung terbangun. "Indra mana?" seru Bayu. Mereka keluar dan menemukan senter Indra tergeletak di tanah, menyala lemah. Tak jauh dari sana, samar-samar mereka melihat sesuatu di antara kabut tipis, sesosok bayangan menyeret tubuh Indra ke dalam kegelapan hutan. Fadil menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahaya menerangi jejak kaki yang samar, dan noda merah gelap di atas tanah. "Indra, Indra!" Bayu berteriak, tapi hanya hening yang menjawab. Rian mengamati sekitar dengan waspada. Udara malam terasa semakin dingin, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka di balik pepohonan. "Kita harus cari dia," Fadil bersikeras. "Tapi kemana?" Rian mencoba berpikir jernih.
Kalau kita sembarangan, kita juga bisa hilang. Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Mereka menyorotkan senter, dan sesuatu melesat cepat di antara pepohonan. Sial, apa itu? Bayu mundur dengan napas memburu. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti jejak darah yang membawa mereka semakin masuk ke dalam hutan. Kabut mulai turun, menutupi jalan setapak. Langkah mereka semakin ragu, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu, sebuah gubuk tua yang tersembunyi di antara pohon-pohon besar. Dari dalam gubuk itu, terdengar suara lirih seperti seseorang merintih kesakitan. Indra, Rian berbisik, tapi tak ada jawaban. Dengan hati-hati, mereka mendekati gubuk. Bayu meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu kayu tua itu berderit, terbuka sedikit demi sedikit. Begitu mereka melangkah masuk, dor. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu senter mereka bergetar di tangan, dan di dalam kegelapan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di sudut ruangan, ada tumpukan kepala manusia. Darah segar masih menetes dari beberapa di antaranya. Mata-mata kosong menatap ke arah mereka. Jantung mereka serasa berhenti. Kita harus keluar dari sini. Fadil berbisik panik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara langkah berat dari belakang. Mereka menoleh, dan sesosok makhluk hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di depan mereka. Makhluk itu bergerak cepat, mencengkeram Bayu. AARRGHH. Rian dan Fadil hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Bayu terangkat ke udara, mencakar-cakar seolah-olah sesuatu meremas paru-parunya. Mata makhluk itu menatap mereka penuh kebencian, lalu mengeluarkan suara berat yang menggema di ruangan. Kalian tak seharusnya berada di sini. Bayu terangkat ke udara, tubuhnya bergetar hebat. Makhluk tinggi bermata merah itu mencengkeram lehernya dengan tangan besar yang hitam legam. "Lepaskan dia!" teriak Rian, mengambil batu besar di lantai dan melemparkannya ke makhluk itu. BUGH! Batu itu mengenai kepala makhluk itu, tapi seakan tak berpengaruh. Makhluk itu hanya menoleh perlahan ke arah Rian, matanya bersinar semakin merah. Tiba-tiba, ia menggeram dan melempar tubuh Bayu ke sudut ruangan dengan keras. Brak! Bayu mengerang kesakitan, darah mengalir dari dahinya. "Kita harus keluar dari sini," seru Fadil. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari ke arah pintu, tapi tiba-tiba makhluk itu mengangkat tangannya, dan pintu gubuk tertutup sendiri dengan keras. DUARR. Ruangan menjadi gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari mata merah makhluk itu. Suara napas beratnya terdengar semakin dekat. "Rian, apa ini? Apa yang kita hadapi?" Fadil berbisik panik. Tiba-tiba, terdengar suara gemeretak di langit-langit gubuk. Rian menyorotkan senter ke atas dan sesosok tubuh tergantung di langit-langit, berayun pelan. Tubuh itu tak berkepala. Darah masih menetes dari lehernya yang buntung, membentuk genangan di lantai. Di dekatnya, terlihat coretan di dinding dengan tulisan berlumuran darah.
Mereka yang melanggar akan menghadapi kematian tanpa kepala. Bayu yang masih tergeletak di lantai mengerang. Kita harus keluar dari sini. Rian melihat ke sekeliling. Tak mungkin keluar lewat pintu. Satu-satunya jalan adalah jendela kecil di sudut ruangan. Aku punya ide, bisik Rian. Saat aku kasih aba-aba, kita lari ke jendela. Fadil dan Bayu mengangguk. Rian mengambil batu lagi, kali ini lebih besar, lalu melemparkannya ke arah rak kayu di sudut lain ruangan. Brak, rak itu roboh dengan suara keras, menarik perhatian makhluk itu. Sekarang, mereka bertiga langsung berlari ke arah jendela. Rian menendang kayu rapuh yang menutupinya, dan mereka langsung melompat keluar. Namun, saat mereka berlari menjauh, terdengar suara mengerikan dari dalam gubuk. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat sudah cukup jauh, Fadil tiba-tiba berhenti dan berbisik dengan suara bergetar. Rian, Bayu, apa? Fadil menunjuk ke tanah, jejak kaki mereka bukan hanya bertiga. Ada jejak lain, jejak kaki besar dan hitam mengikuti mereka. Langkah mereka terhenti. Mata Rian menelusuri jejak kaki besar yang hitam pekat itu, bercampur dengan jejak mereka sendiri di tanah basah. Sial, kita nggak sendirian, bisik Bayu dengan suara gemetar. Fadil menelan ludah. Jadi, makhluk itu mengikuti kita. Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang perlahan, menimbulkan suara gemerisik yang menyerupai bisikan. Kita nggak boleh diam di sini, kata Rian akhirnya. Kita harus cari jalan kembali ke jalur utama. Mereka mulai berjalan dengan waspada, berusaha secepat mungkin keluar dari hutan. Namun, kabut semakin tebal, menutupi jalur setapak. Cahaya senter mereka terasa tak mampu menembus kegelapan di sekitar. Tiba-tiba, CRAK, suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Bayu menoleh cepat, menyorotkan senter ke arah suara itu. Kosong. Tapi saat ia mengarahkan cahaya ke tanah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak kaki hitam itu kini ada di belakang mereka. Lebih dekat, jangan menoleh lagi, kata Rian dengan suara bergetar. Jalan terus. Mereka melangkah lebih cepat, hampir berlari. Tapi semakin jauh mereka berjalan, kabut semakin pekat. Suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki berat yang mengikuti mereka, tapi tak pernah terlihat. Lalu, terdengar sesuatu yang membuat mereka semua merinding. Indra. Suara serak itu bergema dari dalam kabut. Bayu terhenti. Indra. Mereka semua terdiam. Itu suara Indra. Tapi terdengar aneh, seperti berbisik di dalam angin. Indra, lu di mana? Fadil berteriak, matanya mencari ke sekeliling. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Namun, tiba-tiba kabut di depan mereka sedikit terbuka, dan mereka melihat sosok berdiri di antara pepohonan. Indra, tapi ada yang salah. Bajunya berlumuran lumpur dan darah. Tangannya menggantung lemas di sisi tubuhnya. Dan yang paling mengerikan, kepalanya tertunduk ke depan, tak terlihat wajahnya. Indra,
bisik Rian. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak. Dengan langkah terseret, ia mulai berjalan mendekati mereka. "Kita harus lari sekarang," seru Rian. Mereka langsung berbalik dan berlari secepat mungkin, tak peduli dengan jalan setapak yang kini semakin tertutup kabut. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak karena udara dingin yang menggigit. Namun, saat mereka terus berlari, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka kembali ke tempat yang sama. Gubuk tua itu berdiri di hadapan mereka. Pintu kayunya masih terbuka sedikit, mengundang mereka masuk kembali. "Mustahil," Bayu terengah. "Kita lari ke arah yang berlawanan." Fadil mulai panik. "Ini jebakan. Kita nggak bisa keluar dari sini." Lalu terdengar suara dari dalam gubuk. "Kenapa kalian pergi? Kalian juga akan bernasib sama." Suara itu bukan hanya suara Indra. Ada banyak suara lain bergema bersamaan. Dan saat mereka melihat ke dalam gubuk, mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di dalamnya, mata merah menyala dalam kegelapan. Mereka berdiri terpaku, tubuh membeku dalam ketakutan. Gubuk tua itu masih berdiri di hadapan mereka, tapi kini ada sesuatu yang berubah. Bayangan-bayangan di dalamnya bergerak, seolah menunggu. Mata merah menyala satu persatu dalam kegelapan. Nafas mereka tercekat. "Kita nggak boleh masuk ke sana lagi," bisik Rian. "Itu jebakan. Tapi kita nggak bisa kemana-mana." Bayu menoleh ke belakang, berharap ada jalur lain. Tapi kabut terlalu tebal, dan hutan di sekitar mereka kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Lalu, terdengar suara yang menggetarkan nyali mereka. "Kalian milik kami." Suara itu bergema dari dalam gubuk, berat dan dalam, seakan berasal dari lebih dari satu makhluk. Lalu sesuatu terjadi, pintu gubuk perlahan terbuka lebih lebar, memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka hampir menjerit. Indra berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Atau lebih tepatnya, tidak ada wajah. Kulitnya halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Seperti patung manusia tanpa ekspresi. Kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan mereka. Lari," seru Fadil. Mereka berbalik dan berlari tanpa tujuan, menembus kabut yang semakin pekat. Napas mereka tersengal, kaki mereka hampir tersandung akar-akar pohon yang muncul di mana-mana. Tapi tidak ada pilihan lain. Namun, di tengah pelarian, sesuatu menarik kaki Rian. "Brukk." Rian jatuh keras ke tanah. Tangannya meraih ke arah teman-temannya, tapi saat ia menoleh ke bawah, ia melihat tangan hitam besar mencengkeram pergelangan kakinya. Sebuah tangan yang muncul dari dalam tanah. Rian, Bayu dan Fadil berbalik, berusaha menariknya. Tapi semakin mereka mencoba, semakin kuat genggaman itu. "Lepasin gue," Rian meronta, menendang sekuat tenaga. Akhirnya, setelah perjuangan keras, genggaman itu melemah dan Rian berhasil menarik kakinya. Mereka kembali berlari, tapi kali ini mereka lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, kabut mulai menipis. Dan di depan mereka, samar-samar terlihat cahaya. Itu jalur pendakian.
seru Bayu. Harapan mulai muncul di wajah mereka. Namun, saat mereka semakin dekat ke jalur utama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari belakang. Mereka menoleh, dan Indra masih mengikuti mereka. Tubuhnya bergerak kaku, kepalanya masih tanpa wajah. Tapi kini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di belakangnya, puluhan sosok serupa muncul dari dalam kabut. Makhluk-makhluk itu berdiri diam, menatap tanpa mata, seakan menunggu sesuatu. Lalu, satu persatu, mereka mulai bergerak maju. Kita harus keluar dari sini. Mereka mempercepat langkah, berlari menuju jalur utama. Tapi sebelum mereka bisa mencapai titik aman, terdengar suara menggelegar. Jangan pernah kembali, atau kepala kalian akan menjadi milik kami. Dalam sekejap, mereka melewati batas antara hutan dan jalur pendakian. Saat mereka menoleh ke belakang, kabut itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Tidak ada jejak Indra. Tidak ada sosok tanpa wajah. Hanya pepohonan yang berdiri diam dalam kegelapan. Mereka semua terengah-engah. Keringat bercucuran meski udara tetap dingin. Fadil menelan ludah. Apa yang baru aja kita alami? Rian menatap hutan yang kini terlihat seperti biasa. Ia menggeleng, tubuhnya masih gemetar. Kita baru aja lolos dari sesuatu yang gak seharusnya kita temui. Bayu terdiam, lalu bertanya dengan suara pelan. Indra, dia masih hidup atau? Tak ada yang bisa menjawab. Satu hal yang mereka tahu, mereka berhasil keluar. Tapi sesuatu dalam hutan itu belum selesai dengan mereka. Dan kutukan mayat tanpa kepala masih menunggu korban berikutnya. Pagi menjelang, tapi rasa lega yang mereka harapkan tak kunjung datang. Langit masih tampak suram, seolah menahan sesuatu. Rian, Bayu, dan Fadil duduk di pos pendakian. Tubuh mereka masih gemetar akibat kejadian semalam. Pendaki lain yang baru tiba menatap mereka dengan heran. Wajah mereka kusut, baju mereka kotor penuh lumpur, dan tatapan mereka kosong. Lu yakin kita nggak harus lapor? Tanya Fadil dengan suara serak. Rian menggeleng. Lapor apa? Polisi pasti nggak bakal percaya. Tapi Indra, suara Bayu tercekat. Mereka semua terdiam. Indra hilang. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah menjadi bagian dari sosok-sosok mengerikan yang mereka lihat tadi malam. Seorang penjaga pos yang lebih tua, Pak Sarman, datang menghampiri mereka. Tatapannya penuh selidik. Kalian bertiga, dari jalur atas semalam? Tanyanya. Mereka mengangguk. Pak Sarman menghela napas panjang, lalu berbisik, kalian lihat sesuatu, kan? Mereka saling pandang. Pak, kami kehilangan teman kami, Indra, ucap Rian akhirnya. Dia menghilang di hutan. Pak Sarman terlihat muram. Ia melirik ke sekitar sebelum berbisik lebih pelan. Kalian sudah beruntung bisa keluar hidup-hidup, katanya. Banyak yang gak seberuntung kalian. Fadil merinding. Maksud Bapak? Pak Sarman menarik kursinya lebih dekat dan mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun lalu, ada sekelompok pendaki yang tersesat di hutan itu. Salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang dilarang,
membuka jalur yang seharusnya tidak dilewati. Itu jalur lama, ditutup karena ada kejadian mengerikan. Apa yang terjadi? Tanya Bayu, suaranya hampir tak terdengar. Pak Sarman menghela napas. Pendaki itu ditemukan tanpa kepala. Mereka semua menegang. Tubuhnya masih utuh, tapi kepalanya tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, mulai banyak laporan aneh. Pendaki yang hilang, suara-suara aneh, dan Pak Sarman menatap mereka serius, makhluk-makhluk tanpa wajah yang berkeliaran di kabut. Darah mereka terasa membeku. Kutukan itu masih ada, lanjut Pak Sarman. Siapapun yang tersesat di jalur itu, yang melihat mereka, akan dikejar. Karena mereka butuh kepala baru untuk menggantikan kepala yang hilang. Fadil menelan ludah. Jadi, Indra, Pak Sarman menggeleng. Kalau dia sudah dipanggil oleh mereka, kemungkinan kecil bisa kembali. Hening. Tapi lalu Rian menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia melirik ke tanah di sekitar mereka, dan melihat jejak kaki mereka bertiga. Namun, ada jejak lain di sampingnya. Jejak kaki besar berwarna hitam. Dan jejak itu berhenti tepat di belakang mereka. Bayu mundur perlahan, matanya terpaku pada jejak kaki hitam yang berhenti tepat di belakang mereka. Rian, ini nggak mungkin jejak kita, kan? Suaranya bergetar. Rian dan Fadil ikut melihat ke tanah. Wajah mereka pucat pasi. Jejak itu bukan milik manusia biasa. Bentuknya aneh, lebih besar, dan terlihat seperti bukan dari satu makhluk saja. Pak Sarman juga melihatnya. Ia langsung berdiri, wajahnya tampak tegang. Kalian harus pergi dari sini. Sekarang juga. Tapi, Pak, pergi. Suaranya meninggi. Jangan tanya apa-apa. Mereka masih mengawasi. Rian, Bayu, dan Fadil langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas meninggalkan pos pendakian. Jantung mereka berdegup kencang, perasaan mereka tidak enak. Saat berjalan menuju tempat parkir, Fadil bergumam, "Lu lihat wajah Pak Sarman tadi? Dia takut banget, Bey." Bayu menelan ludah. Iya, kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mereka akhirnya masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan kawasan pendakian. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi. Tak ada yang berbicara, seolah masih dikejar rasa takut. Namun, di tengah perjalanan, Rian tiba-tiba berkata, "Coba lihat belakang, ada yang aneh nggak?" Bayu dan Fadil langsung menoleh. Di kejauhan, di sisi jalan setapak yang mengarah ke pos pendakian, seorang pria berdiri. Bajunya kotor, tubuhnya kaku. Kepalanya tertunduk ke depan, seperti tak memiliki wajah. Jantung mereka serasa berhenti. "Gaspol, Ri, cepetan!" Fadil berteriak panik. Rian langsung menekan pedal gas. Mobil melaju lebih kencang. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka menoleh ke kaca spion, sosok itu sudah berdiri lebih dekat. Seakan dalam sekejap, ia berpindah tanpa suara. Mereka berteriak ketakutan. Rian nyaris kehilangan kendali, tapi akhirnya berhasil keluar dari kawasan hutan dan masuk ke jalan utama.
Saat mereka kembali menoleh, sosok itu menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka sepakat untuk tidak membicarakannya lagi. Tapi teror belum berakhir. Fadil terbangun tengah malam karena mendengar sesuatu di luar rumahnya. Saat ia mengintip dari jendela, darahnya membeku. Di depan pagar rumahnya, berdiri seorang pria dengan kepala tertunduk. Bajunya sama seperti Indra. Fadil menutup jendela dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Aku belum mati. Mereka hanya membawaku ke tempat lain. Layar ponsel tiba-tiba berkedip dan mati. Di luar, sosok itu masih berdiri diam. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, teror baru saja dimulai.